Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Duyanti. Pada video kali ini, kita akan membahas materi untuk kelas 9 semester 2 tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, partikel dalam benda dan makhluk hidup. Yang kedua, atom dan partikel penyusunnya. Ketiga, prinsip pembentukan molekul dan ion. Keempat, sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Berikut adalah gambar struktur penyusun daun dan molekul klorofil. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan air. Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Molekul glukosa mempunyai atom-atom penyusun yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida dan air. Yang pertama yang akan kita bahas adalah partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya rambut, tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan pada tulang, mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Selain pada makhluk hidup, benda mati seperti kayu, plastik, air, udara, kain pakaian, dan benda-benda yang lain merupakan zat kimia yang tersusun atas molekul-molekul tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Tiap-tiap senyawa mempunyai rumus molekul tertentu. Rumus molekul menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya, seperti pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar molekul yang A adalah H2O, sedangkan yang B adalah H2O2. Molekul air atau H2O terdiri atas satu atom O dan dua atom H. Bila dua atom O mengikat dua atom H, maka akan terbentuk senyawa yang berbeda, yaitu hidrogen perioksida atau H2O2. Fenomena itu menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya sangat berbeda. Selanjutnya adalah atom dan partikel penyusunnya. Yang pertama, partikel subatom. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan partikel subatom. Amatilah warna lampu neon di samping. Masing-masing lampu tersebut berisi gas mulia berturut-turut yaitu helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Lampu-lampu tersebut mengeluarkan cahaya berwarna-warni setelah dialiri arus listrik. Gas-gas yang dialiri tersebut oleh aliran listrik berpencar sehingga menghasilkan cahaya berwarna-warni. Cahaya itu disebabkan oleh loncatan elektron-elektron yang menyusun atom-atom gas. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E♭-min. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom, elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti. Elektron-elektron tersebut mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Gambar di samping ini adalah gambar model sederhana atom helium. Selanjutnya adalah perkembangan teori atom. Teori atom menurut John Dalton adalah atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain.
Atom-atom dari unsur berbeda mempunyai atom berbeda. Atom-atom dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk senyawa. Kemudian teori atom menurut Joseph John Thomson adalah atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis di dalam roti. Selanjutnya, teori atom menurut Ernest Rutherford adalah atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti. Teori atom menurut Niels Bohr adalah atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Yang terakhir adalah teori atom modern atau mekanika gelombang, yaitu atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Yang kedua adalah nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Setiap unsur dituliskan dengan lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subscript atau turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai superscript naik di kiri atas lambang unsur seperti berikut. Keterangan, X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Ini adalah tabel atom dan partikel penyusunnya. Selanjutnya adalah prinsip pembentukan molekul dan ion. Yang pertama, konfigurasi elektron. Susunan elektron di dalam suatu atom atau yang disebut konfigurasi elektron. Sebagaimana dijelaskan pada model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K. Untuk kulit atom pertama, N sama dengan 1, L untuk kulit atom kedua, N sama dengan 2, dan M untuk kulit atom ketiga, N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, ini merupakan gambar kulit-kulit atom dan jumlah elektron maksimal yang dapat menempati kulit tersebut. Yang kedua, ion dan ikatan ion. Pada contoh pembentukan garam NaCl, ion Na+ dan ion Cl- saling tarik-menarik secara elektrostatik membentuk senyawa ion NaCl yang netral. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai senyawa ion. Gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut dengan ikatan ion. Ini adalah gambar kristal natrium klorida atau garam dapur. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom itu disebut dengan ikatan kovalen. Sedangkan senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen itu disebut dengan senyawa kovalen. Yang ketiga, identifikasi unsur. Warna khas yang dihasilkan oleh unsur-unsur pada keadaan terbakar tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur dalam suatu materi secara kualitatif. Prinsip tersebut digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif dalam suatu bahan dan disebut sebagai uji nyala. Nah, gambar ini adalah perbedaan warna dari pembakaran unsur. Yang A itu adalah natrium, yang B adalah kalium, dan yang C adalah litium. Pembahasan yang terakhir adalah sifat zat dan hubungannya dengan partikel, penyusun, dan strukturnya. Meskipun grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon, tetapi keduanya memiliki struktur yang berbeda. Pada intan, tiap-tiap atom karbon mengikat 4 atom karbon lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral atau struktur berupa 4 bidang. Struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras serta memiliki titik lebur sekitar 3550 derajat Celcius.
Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika sebagai berikut. Yang pertama, kerapatan, densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Yang B, kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Yang C, elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Yang D, daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang E, kemagnetan adalah kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat magnetik. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Yang F, viskositas atau kekentalan adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Yang G, titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Yang H, titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Kemudian terakhir yang I, titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Misalnya kestabilan, korosivitas, dan kereaktifan. Yang A, kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alam lain, atau akibat adanya reaksi alam yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kemudian yang B, kereaktifan merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Dan terakhir yang C, korosivitas adalah kemampuan suatu zat dalam mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Kesimpulannya, berdasarkan paparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tubuh makhluk hidup dan benda mati terdapat zat-zat penyusun yang membentuk disebut molekul. Molekul adalah kumpulan atom-atom yang berikatan melalui ikatan kimia dan membentuk suatu susunan dan sifat-sifat tertentu pada suatu benda. Atom merupakan unit terkecil dari suatu materi yang memiliki kulit atom dan inti atom. Dalam inti atom terdapat partikel penyusun, yaitu elektron, neutron, dan proton. Setiap atom memiliki nomor atom dan nomor massa. Selain itu, atom juga menyusun benda-benda dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam batu intan, plastik, logam dan baja, emas, dan tulang gigi. Ya, mungkin sekian video pembelajaran pada materi ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.